Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari Asus yang mana ini harganya hanya 7 jutaan saja. Dan ini sudah menggunakan prosesor i3 Gen 11. Dan seperti apa performanya dan seperti apa juga desain dari laptop ini. Jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia yang akan kita review kali ini, Asus VivoBook A416EA dengan seri lengkap FHD 322. Selanjutnya untuk spesifikasi dari laptop ini sendiri menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi 11 yaitu 1115G4. Sedangkan untuk RAM-nya masih menggunakan 4GB DDR4 tapi kecepatannya ini 3200 MHz. Sedangkan untuk storage, laptop ini masih menggunakan yang cukup kecil untuk SSD-nya yaitu 256GB PCIe NVMe. Selanjutnya untuk VGA masih menggunakan bawaan dari prosesor, tapi untuk layar ini sudah 14 in Full HD dengan color gamut yang 45% NTSC. Sedangkan untuk bundling dari setiap pembelian laptop ini kalian akan mendapatkan sebuah Microsoft Office Home Studio 2019 dan untuk dari harga seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, ini harganya hanya 7 jutaan saja dan menurut saya ini cukup worth it dengan i3 Gen 11. Kita beralih ke bagian body dan desain dari Asus A416EA. Jadi untuk keseluruhan bahan dari body laptop ini terbuat dari bahan polikarbonat untuk di bagian cover maupun di bagian palm rest ataupun di bagian bawahnya. Selanjutnya untuk dimensi yang dimiliki ini adalah 32,5 dikali 21,6 cm, sedangkan untuk ketebalannya 1,9 cm dan beratnya ini hanya 1,6 kg saja. Sedangkan untuk di bagian dalam, jika kita beralih ke bagian layarnya, di sini kita melihat bagian bezel ini cukup tipis di bagian kiri dan kanan. Kemudian untuk di bagian atas sedikit agak tebal karena sudah dilengkapi dengan webcam yang resolusinya 720p. Lalu untuk di bagian palm rest-nya ini kita bisa melihat di sini dengan finishing warna doff. Lalu untuk keyboard ini sudah dilengkapi dengan sebuah backlight yang mana ini memiliki 3 tingkat kecerahan warna. Lalu untuk touchpad, di bagian touchpad ini terlihat sedikit agak ke kiri, jadi tidak pas di tengah untuk bodinya. Kemudian untuk di bagian port kita langsung saja lihat ke bagian kanan terlebih dahulu. Jadi di sini ada satu buah Kensington lock, 2 USB Type A, 1 input output audio dan 1 buah micro SD card reader. Sedangkan untuk di bagian kirinya di sini terdapat DC in, kemudian ada 1 buah USB Type C, HDMI port, lalu yang terakhir ini ada 1 USB Type A. Jadi kita akan melihat hardware yang digunakan dan apa saja yang bisa di-upgrade pada laptop ini. Jadi untuk di bagian kiri atas ini terdapat sebuah fan yang sudah dilengkapi dengan 1 buah heat pipe yang berada di bagian tengah. Lalu di bawah heat pipe ini terdapat 1 buah slot RAM kosong yang bisa kalian tambahkan untuk menjadikan RAM ini menjadi 8GB. Selanjutnya untuk di bagian bawah ini terdapat 1 buah space kosong yang menurut saya ini bisa kalian gunakan untuk menambahkan harddisk karena Asus memberikan sebuah konektor untuk kalian pakai. Selanjutnya untuk di bagian bawah ini terdapat 1 buah baterai yang cukup besar. Seperti biasanya kita akan menguji laptop ini dengan beberapa software editing dan software gaming juga. Jadi untuk tes kali ini kita akan memberikan 2 hasil tes. Yang pertama menggunakan RAM 4GB dan yang kedua ini menggunakan RAM 8GB. Jadi kalian bisa membedakan seperti apa setelah di-upgrade dan sebelum di-upgrade. Jadi yang pertama kita akan mulai saja dengan pengujian SSD-nya terlebih dahulu. Secepat apa SSD yang diberikan oleh Asus kali ini, dan hasilnya untuk read dari SSD laptop ini mendapatkan 2491 MB per second. Sedangkan untuk write-nya ini mendapatkan 976 MB per second. Untuk tes menggunakan software Cinebench R20, laptop ini berhasil mendapatkan 1108 poin saat menggunakan RAM 4GB. Tapi untuk hasil dari tes looping sebanyak 10 kali mendapat rata-rata di angka 1000-an dan hanya di pengujian awal saja mendapatkan angka 1100-an. Selanjutnya untuk hasil tes dari laptop ini menggunakan RAM 8GB, di pengujian awal mendapatkan 1130, tapi untuk di looping sebanyak 10 kali ini sama hasilnya, mendapatkan angka di rata-rata 1000, tapi hasilnya lebih stabil dibandingkan dengan hasil dari pengujian menggunakan RAM 4GB. Jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Pengujian selanjutnya kita menggunakan software Blender. Jadi untuk menguji seberapa cepat saat digunakan untuk render 3 dimensi, dan hasilnya yang pertama ini kita menggunakan RAM 4GB dan mendapatkan waktu 17 menit 34 detik saat menggunakan CPU. Sedangkan saat menggunakan GPU-nya ini mendapatkan waktu 26 menit 50 detik.
Kemudian kita juga tes menggunakan RAM 8 GB, ini mendapatkan hasil 16 menit 16 detik dengan menggunakan CPU. Selanjutnya saat menggunakan GPU-nya sendiri membutuhkan waktu 24 menit 4 detik saja. Menurut saya ini perubahan yang cukup signifikan. Tapi untuk hasil render video, jadi seperti yang biasanya kita gunakan menggunakan video dengan durasi 1 menit yang resolusinya 1080p, ini mampu diselesaikan dalam waktu 2 menit 38 detik saat menggunakan RAM 4GB. Tapi saat menggunakan RAM 8GB, ini hanya membutuhkan waktu 1 menit 41 detik saja. Oke, kita lanjutkan saja pengujian performa pada laptop ini menggunakan software 3D Mark, dan hasilnya ini mendapatkan poin 1583 untuk pengujian Firestrike di RAM 4GB. Tapi saat kita melakukan pengujian menggunakan RAM 8GB di mode Firestrike juga, ini menunjukkan perubahan yang cukup jauh, yaitu 2496 poin. Selanjutnya kita menguji untuk ketahanannya dengan Firestrike di mode stress test, memperoleh angka 99% lolos dengan suhu CPU 90 derajat Celcius. Ini adalah hasil dari RAM 4GB, tapi untuk hasil dari RAM 8GB ini memperoleh angka 99,6% dengan suhu CPU yang cukup rendah, yaitu 66 derajat Celcius. Jadi untuk pengujian menggunakan software gaming, kita menggunakan Dota 2 terlebih dahulu, dan hasilnya ini cukup lancar untuk di settingan low dan mendapatkan FPS sekitar 50 sampai ke 70 FPS. Dan untuk hasilnya kita bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan adalah settingan low dengan 100% rendering. Game selanjutnya kita menggunakan CS:GO dan mendapatkan hasil sekitar 30-an FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low. Kita bisa lihat untuk settingan yang kita pakai di sini adalah low semua. Dan hasilnya menurut saya cukup lancar dengan settingan low seperti ini. Jadi seperti inilah hasil saat kita menggunakan RAM 4GB dengan game yang sedikit berat atau mungkin ini sudah mulai berat, yaitu Shadow of Tomb Raider. Dan hasilnya sangat kurang maksimal sekali dan tidak bisa dimainkan, hanya menghasilkan 1 FPS saja, padahal untuk settingan kita sudah menggunakan settingan paling rendah, yaitu lowest. Ini adalah hasil dari tes menggunakan RAM 8GB dan hasilnya ini mendapatkan 50-an FPS. Tapi ini kita menaikkan settingannya menjadi settingan high. Kalian bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah high semua dan 100% rendering. Dan pastinya ini sangat lancar sekali. Jadi ini adalah hasil dari game kedua, yaitu CS:GO dengan RAM 8GB. Dan hasilnya ini mendapatkan FPS yang di 50 sampai 60 FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Kita bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan kita naikkan menjadi settingan high, dan hasilnya ini sangat lancar sekali. Nah, sekarang kita menggunakan game yang mulai berat seperti tadi. Jadi ini kita menggunakan game Shadow of Tomb Raider di RAM 8GB dan hasilnya kita mendapatkan FPS sebesar 18 sampai ke 20-an FPS. Tapi untuk settingan yang kita gunakan tidak menggunakan paling rendah, yaitu kita menggunakan settingan low. Jadi masih sedikit lebih bagus daripada yang tadi. Dan hasilnya masih playable, kalau menurut saya ini masih bisa dimainkan. Ini adalah salah satu laptop yang cocok untuk kalian beli di angka 7 jutaan, karena mengingat untuk harga 7 juta kalian sudah mendapatkan laptop dengan prosesor i3 Gen 11, lalu untuk RAM-nya pun ini sudah 3200 MHz. Selanjutnya untuk penggunaan laptop ini mungkin cocok untuk digunakan para kalian yang sudah menggunakan software editing 2 dimensi yang cukup berat. Lalu untuk kalian gunakan office saja ini sangat cukup sekali. Selanjutnya untuk saran dari saya pribadi, mungkin kalian harus mengupgrade RAM dari laptop ini menjadi 8GB karena performanya akan powerful sekali seperti hasil dari tes yang sudah kita lakukan tadi, dan perubahannya ini adalah cukup signifikan sekali. Selanjutnya untuk penilaian kita akan memberikan nilai dari body dan desain terlebih dahulu. Jadi untuk body dan desain kita akan memberikan nilai 7,5 karena untuk desainnya cukup simpel. Kemudian untuk beratnya hanya 1,6, yang mana menurut saya sekarang laptop di brand-brand lain di seri mainstream ini sudah menggunakan berat yang cukup ringan 1,4 atau mungkin 1,6.
Selanjutnya untuk fitur kita akan memberikan nilai 8 karena seperti pada backlight. Kemudian yang paling penting adalah upgradable karena laptop ini sudah bisa upgradable seperti RAM atau mungkin kalian ingin menambahkan storage menggunakan hard disk, ini sudah upgradable. Selanjutnya untuk performa, untuk di RAM 4GB kita akan memberikan nilai 7,5, tapi untuk di RAM 8GB kita akan memberikan nilai 8 karena performanya memang sangat powerful sekali. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.